Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semuanya tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anak ustazah, pada pekan sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai bunyi, tentang apa itu indera pendengaran, apa itu gangguan dari indera pendengaran, apa itu frekuensi, amplitudo, semuanya sudah selesai kita bahas dalam pekan kemarin. Selanjutnya sekarang kita akan masuk kepada materi baru mengenai sumber energi. Sebelumnya, anak-anak ustazah pernah mendengar nggak tentang energi? Jadi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, usaha, atau kerja. Nah, energi membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Untuk bisa melakukan aktivitas, kita perlu energi. Nah, coba kita lihat. Contohnya, berlari. Coba lihat gambar di bawah. Ada seseorang yang sedang berlari. Nah, ketika seseorang berlari, dia membutuhkan energi untuk tetap bergerak. Nah, itulah kenapa energi sangat berguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, anak-anak ustazah, apa sih yang di sekitar kita yang bisa menghasilkan energi? Contohnya listrik. Listrik menghasilkan energi gerak melalui apa? Kipas angin ya. Selanjutnya listrik juga bisa berubah menjadi panas berdasarkan melalui setrika. Ada juga matahari, ada juga air dan juga angin. Itu merupakan contoh dari sumber energi yang ada di sekitar. Nah, anak ustazah, kita akan melihat sumber energi berdasarkan sifat alaminya. Bagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama namanya sumber energi primer, yang kedua sumber energi sekunder. Nah, apa sih bedanya keduanya? Coba kita lihat yang pertama dulu, sumber energi primer. Sumber energi primer adalah sumber energi yang terdapat langsung di alam. Jadi sumber energi ini sudah terbentuk langsung di alam. Nah, beberapa contoh dari sumber energi primer yaitu matahari, angin, air, energi panas, dan juga makanan. Coba kita lihat contoh yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kenapa matahari dikatakan sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena matahari adalah penghasil cahaya di bumi, dan juga matahari sebagai hasil panas di bumi. Keduanya sangat berguna bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, kita akan melihat apa sih manfaat dari matahari itu sendiri. Kita akan melihat dari cuplikan gambar berikut. Di gambar ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian.
Di sampingnya ada anak kecil yang berada di kereta bayi. Ada juga sang ayah yang sedang berolahraga. Dan juga ada tumbuhan. Nah, semua aktivitas tersebut menggunakan cahaya matahari. Nah, coba kita perhatikan bagaimana matahari sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Kita lihat dari gambar. Yang pertama, ibu memanfaatkan cahaya matahari sebagai sarana untuk mengeringkan pakaiannya. Dengan adanya cahaya matahari, baju yang tadinya basah akan menjadi kering. Dan yang kedua, matahari adalah sumber cahaya di bumi. Dengan adanya matahari, maka bumi akan menjadi terang. Yang selanjutnya, itu sang ayah dan sang anak memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang sangat berguna bagi kesehatan tulang. Nah, selanjutnya ada di situ pohon. Pohon menggunakan bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam pembuatan makanan atau disebut dengan fotosintesis. Hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Dan juga fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup. Nah, itulah berapa manfaat dari sinar matahari. Coba kita rangkum. Dari gambar kita bisa tahu bahwasanya ada 4 manfaat dari energi matahari. Yang pertama, membuat bumi menjadi terang. Yang kedua, membantu kesehatan tulang. Yang ketiga, proses fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, membantu proses pengeringan atau baik itu pengeringan jamuran, pengeringan bahan makanan seperti kerupuk dan juga ikan asin. Selanjutnya kita masuk kepada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin juga terjadi karena adanya pengaruh matahari. Jadi matahari juga berpengaruh untuk terbentuknya angin. Ada beberapa manfaat angin. Yang pertama, menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi hujan turun dibantu oleh adanya angin. Yang kedua, menggerakkan kincir angin, perahu layar dan layang-layang. Anak-anak ustazah tahu kincir angin? Dahulunya masyarakat menggunakan kincir angin sebagai penumbuk biji-bijian padi. Jadi dulunya padi itu ditumbuk secara manual dengan bantuan kincir angin. Perahu layar digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Dan juga layang-layang bisa terbang karena dibantu oleh adanya angin. Yang ketiga, sebagai sumber energi listrik. Karena kita sangat membutuhkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, makanya angin bisa jadi salah satu alternatif sumber energi listrik. Nah, selanjutnya tugas anak ustazah yaitu carilah manfaat lain dari matahari dan angin dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak ustazah cari yang sebanyak-banyaknya dan ditulis dalam buku temanya. Sekian materi dari ustazah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.